Karena memang tema yang ada di dalam agenda malam ini itu berkaitan dengan kebudayaan Hyang Argopuro, yang khususnya yang di wilayah Jember, dari sisi gunung, sungai dan laut. Dan kebetulan kami dalam waktu dekat itu juga sedang diberi amanah akan menyelenggarakan sebuah event budaya bertajuk Pesta Sastra Hyang Argopuro. Makanya malam ini malam yang luar biasa untuk gampangannya ngecas gitu ya. Jadi saya buka diri saya selebar-lebarnya untuk menampung, mendengarkan, melihat dan merasakan denyut dan denyar dari semua sederek-sederek ini, untuk apa yang nantinya bisa dikelola menjadi narasi yang kolektif dan bisa kita wujudkan bareng-bareng dalam Pesta Sastra Hyang Argopuro itu. Makanya itu, dan sekaligus mungkin malam ini kalau boleh dibilang apa ya, rasa cinta dan kasih begitu, ini saya sekaligus melamar gitu ya. Melamar dari saudara-saudara semua di sini, bahwa saya dan kawan-kawan di Serawung Sastra mohon dukungan, mohon support, dan minta tolong setulus-tulusnya untuk bisa dibantu dan dibimbing, juga ditemani untuk menyelesaikan, melaksanakan tugas untuk menggelar Pesta Sastra Hyang Argopuro, yang insya Allah nanti akan dimulai 17 September sampai akhir September atau awal Oktober, nanti masih kita rumuskan lebih lanjut. Dan kalau kemarin sempat dibahas dengan Mas Yopi juga, dimulai 17-nya karena ada saran dari kawan-kawan dan berkaitan dengan angka Hyang Argopuro itu sendiri, jadi 179, dan kami mengusung satu spirit begitu, yang saatnya Hyang Argopuro bercerita itu, dan kemarin dibantu teman-teman akhirnya memberikan kode atau apa begitu ya, jadi menjadi Eka Sapta Nawacarita begitu. Iya. Pak Taji Sapu Jagat. Saya sendiri Bapak kopi ngisi lagi di meeting Bapak. Masih panas. Nama saya Rasid atau biasa dipanggil Cak Sid. Mungkin tapi Bapak sering nopo marangi keris kula celake Cak Sinul. Sudah sederek. Oh, nasi sederek. Nggih. Kebetulan dari turun temurun, dari Mbah, dari Boyo terus Mbah, terus terakhir Pak D meninggal, saya. Malam ini selain kami akan mengenalkan salah satu pusaka Jember yang dalam bentuk wedu, juga saya ingin mengenalkan laras Mocopat Jember, karena akhir-akhir ini kan banyak yang mencari oposisi original Jember kan gitu. Kan udah ya Mas ya. Salah satunya yang saya tahu laras Mocopat di Biting. Larasnya gitu. Itu dulu Pak D saya pernah ikut festival adat dan alhamdulillah mewakili Jawa Timur di Taman Mini. Nah, kebetulan pada saat itu yang diambil itu dua Pak di Jawa Timur, ruatan wetan nih. Kalau Pak D saya nyebutnya ruatan Argopuro, Pak D saya nyebutnya.
karena ruatan seperti model pakem seperti itu banyak ditemukan di masyarakat sekitar Argopuro. Jadi mulai dari Uberan Bene, di situ ada semacam manu ya Pak ya, yang membedakan. Semacam kalau di Biting disebut sanggar. Sanggar itu rak dari bambu, terus ada lengkungan di belakang, terus dikasih janur. Itu saya sudah berkeliling mulai dari Jember Utara, terus sekitar Bondowoso dan lereng barat Argopuro di daerah Tiris. Tapi sekarang sudah punah. Pernah ngeruat di sana. Ternyata di sana ruatannya sekarang sudah ditangani ustadz. Jadi cukup ngaji, terus disirami. Pada saat saya ngeruat di situ Pak, tiang-tiang sepuh kata si Moro, ngari ya Jong, roh katan lembek. Koyong ini nih biar. Jadi itu Pak. Pertama mengenai laras mocopat. Pada saat Pak D itu keruat, kan biasanya kalau di daerah Biting itu pada saat jaman nyiram jamas gitu. Niku biasa gitu niku Pak, rumah saya nyoni. Mantraweda. Nggih, Mantraweda. Setelah selesai niku kathah budayawan sing tanglep kan Pak D. Bapak niku laras pundi. Dan misalnya saya kasih contoh ya Pak, tembang Asmarandono, atau kalau di daerah wetan ini disebut kasmaran, tembang kasmaran. Seperti kalau di Biting kebetulan saya banyak manuskrip pertama yang turun-temurun, dan itu mencopat semua. Ada juga saya dikasih pelaku mocopat yang sudah sepuh, karena di daerah saya terus ke utara itu anak mudanya cuma saya yang belajar dulu, yang ikut-ikut. Akhirnya pada saat itu dikasihkan saya kitabnya. Kena begitu becam, khawatir nanti dijual katanya. Ini misalnya saya kasih contoh ya Pak, kasmaran atau Asmarandono. Nepot asmaning Allah, mungkin seperti ini lagi. Kang murah ing donya kabeh, ingkang ngasih akhirat, kang pinuji datan pegat, ganjar wong kang welas ayun, kang ngapura wong kang desa. Nah ini kita bandingkan dengan laras yang berkembang di Biting. Kebetulan saya di Biting. Ingsun miwiti amuji asmaning Allah kang murah ing donya kabeh, ingkang ngasih ing akhirat, kang pinuji
wetan pegat ganjar wong kang welas ayu angapura wong kang sampuning muji yang witi muji Nabi Muhammad kelawan kawula wargane kelawan sekabat sekawan Abu Bakar maning Umar Usman tiga bagian dong alio saya sudah telusuri sudah kemana-mana dan belum bertemu masih dengan laras seperti ini. Baik dikatakan laras Madura beda. Madura disebut Mataraman buatan ya Pak ya. Jadi ini mungkin bahan yang perlu kita apa gitu di tugasnya Mas Yofi mungkin nanti kebetulan ya kita kebetulan 2 hari sampai tadi ada semacam dokumentasi pendataan, tapi lanjutkan dulu nanti setelah sampai selesai. Ini uniknya ya. Kebetulan saya juga ada paguyuban gamelan di rumah. Uniknya nek dideleh nang tutukane gamelan, nuduk gamelan. Larasnya pertama itu kan pelok. Ingsun mimitiamu itu kan. Nebut asmane Allah kang ora ing donya kabeh berubah selindro. Jadi itu mungkin uniknya. Itu dari dulu di desa saya Pak, nalika kula tasih alit sik menangi zaman Mbah masih sedikit sekali ceramah-ceramah agama waktu itu sebelum Sinudin Amsyad. Jadi Pak, kalau pas hari besar-besar Islam seperti Maulid Nabi itu semalam suntuk membaca layang, membaca catur ya, kitabnya itu namanya Catur Nurbuan. Itu menceritakan tentang sebelum kelahiran Gusti Kanjeng Nabi sampai Gusti Nabi lahir. Itu semalam suntuk. Jadi tidak ada ceramah waktu itu. Terus pada saat hari besar Islam Mi'raj, Isra Mi'raj, itu ada caturnya juga, catur Mi'raj. Itu membaca semalam suntuk. Dari khususnya di desa Pace. Ini yang sudah turun-temurun dari dulu, ada satu pusaka yang itu sangat legendaris, namanya Wedung Pace. Dan ini hampir semua warga Jember dan sebagian Bondowoso Selatan dari Tamanan
Maesa. Jadi kalau ke utaranya sudah jarang yang kenal dengan istilah Wedung Pace. Hampir sangat kalau menceritakan Wedung Pace ini sangat istimewa, sangat melegenda. Wedung Pace ini juga ada pakem-pakemnya, mulai dari warangka, terus handle-nya sampai bentuk-bentuk wilahnya, dan ada kemiripan dengan yang di Lumajang, Sanipin. Ada kemiripan, tapi menurut pakar-pakar Wedung Pace yang ada di Jember itu ternyata beda. Nah, untuk lebih jelasnya mungkin Mas Irfan. Sampean bro. Ayo Mas Irfan. Ayo Mas. Kurang paham lah Pak, terus terang. Ngomong apa enak wis. Apa ini? Jadi Mungkin bisa dibuka. Ada. Iya. Jadi nek ngomong gak ono barangnya kan kurang enak. Iya, benar. Toponim Bungkal. Bungkalan. Mengasih. Tradisi mocopat daerah Jember ini Pak ada istilah ugem. Ugem itu biasanya kalau habis ruatan apa acara apa itu ada istilahnya melihat nasib. Jadi naruh duit uang di kitab itu dibuka, dibaca ceritane, pas ceritane apa ditegesi. Jadi seperti itu. Kalau di meeting masih kental Pak tradisinya. Niki ya, wujud dari apa? Wedung Pace. Ini sedikit aja Pak, karena saya belum paham. Ini pertama dari handle, katanya yang ahli nggih. Apa namanya? Burung apa? Tatat. Sampingnya kira burung tatat. Betet. Jadi ciri khasnya di handle ini burung betet. Dan ada macam berapa macam ya? Ada kurang lebih 6 sampai 7. Sekitar ada 6 sampai 7 macam burungnya ini Pak. Informasinya Betet semua ya? Betet semua. Iya. Kalau di cerita Panji namanya jaruman. Oh itu Pak. Nah, dan kebetulan ini kalau jaruman atat itu ada reliefnya di Jember, yaitu di Candi Deres itu ada relief, itu jaruman atat, ada burung atat, ada lele sama tanaman yang sekarang disimpan di Diknas. Ada bentuknya mirip itu. Monggo para tugas para peneliti. Gini Pak Cid, maaf hasil dari 2 hari inilah ya terkait dengan pendokumentasian tentang apa. Ini kebetulan kami ada juga pesertanya di sini berbagi hasil kemah budaya dan arkeologi. Itu yang diadakan oleh teman-teman dari UIN yang bekerjasama dengan Dinas Pariwisata Kabupaten Jember, dan undang-undangnya sudah lengkap. Yang pertama tentang material yang benda atau tangible itu Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2010 tentang cagar budaya, dan kemudian tentang intensi nomor pendataan tentang arkeologis, yang kemudian dilanjutkan dengan pembahasan bagaimana pendataan tentang yang intangible itu tentang OPK yang